pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Uli yang berjaga di puskesmas pada pagi hari ini. Boleh tahu Bapak namanya siapa? Bapak Putu. Bapak Putu, umurnya berapa Pak? 20 tahun. Alamatnya di mana? Di Jalan Bapak. Untuk pekerjaannya sebagai apa? Mahasiswa. Ada yang bisa saya bantu Pak? Ada, saya memiliki bintik-bintik berayap pada bagian pundak. Baik Bapak, dari keluhan yang Bapak sampaikan, saya akan melakukan analisis terlebih dahulu atau wawancara secara mendalam untuk mengetahui lebih spesifik dari keluhan Bapak. Tetapi Bapak tenang saja, segala informasi yang Bapak berikan akan dijaga kerahasiaannya. Jadi dimohonkan kepada Bapak untuk memberikan informasi yang sejelas-jelasnya. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, terima kasih Pak. Jadi untuk keluhan Bapak sudah dirasakan di lokasi di mana saja? Di bagian pundak kanan. Apakah di bagian kiri tidak ada? Tidak ada. Baik, kemudian untuk frekuensinya sudah sejak kapan terjadi Pak? 5 hari yang lalu. Sejak 5 hari yang lalu. Kemudian untuk dari kualitas bintik berair ini, apakah disertai dengan rasa gatal, nyeri ataupun perih? Ada. Baik, disertai dengan nyeri berarti nih Pak. Nah, untuk nyeri maupun bintiknya ini, jika kita skalakan 1 sampai 10, Bapak bisa memberikan angka berapa? 8. Ke 8. Nah, untuk bintik maupun rasa nyeri atau gatal ini, apakah dia bersifat hilang timbul atau muncul terus-menerus? Terus-menerus. Muncul terus-menerus. Berarti muncul terus-menerus sejak 5 hari yang lalu. Baik, kemudian apakah ada faktor yang memperingan maupun yang memperberat? Tidak ada. Baik, kemudian selama bintik air ini muncul, apakah Bapak ada meminum suatu obat begitu Pak? Tidak, dengan menggunakan bedak saja. Tidak menggunakan bedak saja berarti nih Pak. Nah, untuk gejala penyerta bisa diceritakan Pak, apakah ada gejala yang menyertai? Ada meriang saja. Meriang. Nah, bisa diceritakan Pak bagaimana kronologisnya dari sebelum Bapak mengalami bintik berair ini? Bintik-bintik awalnya sedikit tapi makin banyak sejak kemarin. Oke, sejak kemarin. Berarti meriang dulu, kemudian baru muncul bintik-bintik. Ya. Baik. Kemudian saya ingin bertanya Pak terkait dengan riwayat penyakit Bapak. Apakah Bapak memiliki riwayat penyakit saat ini seperti diabetes, hipertensi atau HIV? Tidak ada. Kemudian apakah Bapak pernah mengalami penyakit ini sebelumnya? Pernah pada 1 tahun yang lalu. Nah, untuk 1 tahun yang lalu lokasinya di mana Pak? Di bagian paha kanan. Di paha kanan. Berarti bintik berairnya sama nih Pak jenisnya. Baik, untuk di keluarga apakah ada yang mengalami gejala yang sama? Tidak. Tidak ada. Kemudian apakah Bapak sedang menjalani pengobatan saat ini? Tidak juga. Tidak ada. Kemudian apakah Bapak memiliki alergi obat? Tidak. Tidak ada. Baik Bapak, terima kasih atas informasi yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik, yaitu pemeriksaan fisik dermatologi yang terdiri dari inspeksi dan palpasi. Nah, untuk itu karena lokasi dari bintik air ini ada di bagian pundak, Bapak dimohonkan untuk membuka pakaiannya. Apakah Bapak bersedia? Baik Bapak, dipersilakan untuk membuka pakaian dan tetap duduk, dan saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Bapak, untuk yang pertama saya akan melakukan inspeksi terkait dengan di bagian pundak dan punggung Bapak di bagian kanan. Jadi Bapak bisa menghadap ke depan dan saya akan melakukan inspeksi dari arah belakang. Kemudian untuk memastikan kembali dari penyebaran, saya akan melakukan inspeksi di bagian punggung dan pundak di sebelah kiri. Baik Bapak, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian anterior. Baik, kemudian saya akan melakukan palpasi, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dari hasil inspeksi yang saya dapatkan. Baik Bapak, dari inspeksi yang saya dapatkan itu ada beberapa lokasi dari bintik air ini berada di bagian pundak dan menjalar ke punggung di bagian kanan, tetapi tidak menjalar ke di bagian kiri, sehingga untuk distribusi lesinya ini bersifat unilateral. Nah, kemudian untuk bentuk ataupun susunan ini teratur dengan batas lesinya ini tegas, yaitu berbentuk bulat. Nah, kemudian untuk ukuran lesinya ini yaitu berukuran lentikuler.
atau berukuran seperti biji jagung. Kemudian untuk wujud kelainan kulit yang primer ini saya temukan adanya eritema, dan di atas eritemanya itu ada vesicle herpetiformis. Jadi dia tuh bersifat multiform dan bergerombol. Dan untuk wujud kelainan sekunder ini tidak saya temukan. Nah, selanjutnya Pak, saya akan melanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Jadi ketika Bapak atau penekanan, jadi pemeriksaan palpasi ini adalah pemeriksaan penekanan di bagian lesi yang ada di pundak Bapak. Jadi ketika pemeriksaan adanya sensasi seperti nyeri, panas maupun gatal bisa disampaikan ya Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Ya. Apakah terasa nyeri? Ya. Baik. Kemudian untuk pemeriksaan ekspresi maupun palpasi di bagian lesi Bapak sudah selesai, dan untuk interpretasi selanjutnya Bapak silahkan memakai baju dan tetap di tempat, dan saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, karena pemeriksaan sudah selesai, selanjutnya saya akan menegakkan bagaimana diagnosis dari penyakit Bapak. Nah, di sini saya akan menegakkan diagnosis yaitu berupa herpes zoster dengan diagnosis banding yaitu herpes simplex. Nah, untuk mengetahui bagaimana atau pastinya, Bapak bisa melakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan PCR ataupun DFA untuk mengetahui apakah benar penyebab dari penyakit Bapak ini adalah virus varicella zoster. Nah, untuk sekarang saya akan memberikan resep untuk antivirus dan memperingan rasa gatal dan mengurangi inflamasi di kulit Bapak. Nah, saya juga menyarankan Bapak untuk tidak melakukan penggarukan pada lesi dan menjaga kebersihan kulit. Nah, jadi dari informasi yang saya sampaikan, apakah Bapak ada pertanyaan? Ada. Ya Pak. Kira-kira kenapa penyakitnya kembali lagi? Oke, baik Bapak, dari penyakit Bapak ini yang diperkirakan karena varicella zoster atau virus varicella zoster ini dia tuh bersifat dorman atau laten. Jadi ketika dia tuh tetap berada di dalam tubuh walaupun sudah ada gejala, sudah diobati, tetapi ketika Bapak imunnya menurun, dia tuh dapat muncul kembali dan manifestasi klinisnya atau gejalanya bisa timbul kembali gitu Pak. Jadi apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan yang sudah diperiksa. Semoga lekas sembuh ya Pak.